Pernahkah kamu mendengar pepatah, roda kehidupan pasti berputar? Pepatah ini seakan menggambarkan kisah Adam Slamet Nugraha, founder brand skincare Rodeos dan salah satu mitra PT Adev Natural Indonesia. Sebelum membangun brand Rodeos di tahun 2019 dan berhasil raih omset ratusan juta per bulan, banyak perjuangan yang Adam lakukan untuk menggapai mimpinya menjadi seorang pengusaha. Semua motivasinya dalam berbisnis berawal dari kesulitan finansial yang menimpa keluarganya. Karena keadaan finansial yang sulit, sedari kecil Adam sudah mendidik dirinya untuk mandiri dengan berjualan camilan. Dari kecil emang saya dari semenjak SD itu emang suka jualan gitu, kayak misalkan jualan cemilan dibawa ke sekolah gitu, udah nggak gengsi-gengsi kayak gitulah. Jadi karena kebetulan bapak saya sendiri gitu kan kayak mengalami kebangkrutan lah pas saya di usia SD, jadi saya harus lebih mandiri lagi gitu kan. Saya masuk SMP juga sama melakukan hal seperti itu sampai masuk SMA juga saya jurusan. Setelah 2 tahun bekerja, Adam akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Dirinya berpikir bahwa dalam memulai sebuah bisnis tentu membutuhkan keahlian. Kerja gitu selama 2 tahun saya kerja sana sini dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah gitu kan, nggak bisnis gitu karena waktu itu bingung juga, nggak ada bisnis yang signifikan bisa berkembang karena namanya juga belajar gitu kan. Jadi kayaknya harus punya keahlian deh. Perjuangan pun masih berlanjut ketika dia memutuskan untuk kuliah. Orang tuanya saat itu tidak memiliki biaya untuk membayar kuliah Adam. Berbeda dengan anak seusianya yang menikmati waktu senggang dengan bermain, Adam harus membagi waktunya antara kuliah dan mencari uang dengan berjualan. Dalam keadaan emang nggak ada biaya gitu kan, jadi waktu itu emang keluarga saya nggak angkat tangan untuk karena finansialnya itu nggak mampu untuk membiayai kuliah. Jadi akhirnya saya pulang kuliah itu saya harus sambil saya dagang jus gitu kan sambil dagang jus. Waktu itu saya buka warung juga, jadi pulang kuliah itu saya habisnya nggak bisa main lah pulang kuliah. Terus saya juga buka kayak rental PS dan sebagainya lah, kayak gitulah pokoknya hal apapun yang jadi uang saya untuk membiayai saya kuliah gitu kan, harus mandiri gitulah karena mungkin. Nah udah gitu akhirnya saya juga ngajuin beasiswa juga kan, jadi akhirnya dapat diskon di kuliahnya 50%. Nah itu setelah kuliah saya lulus, setelah lulus itu pemicunya saya mulai bisnis serius gitu kan. Setelah berjuang mencari uang untuk kuliah, Adam akhirnya lulus dan berkesempatan kerja di bank. Namun, hal itu tak banyak membantu karena kondisi keuangan keluarganya semakin terpuruk jatuh dengan hutang yang besar. Bahkan rumahnya pun sempat akan disita. Dalam keadaan finansial keluarga saya sedang jatuh, jadi punya hutang nih besar gitu kan. Hutang yang cukup besar bagi saya waktu itu dan bagi keluarga saya, jadi memicu ini saya harus gimana nih membayar hutang keluarga saya karena waktu itu rumah udah mau disegel dan sebagainya. Akhirnya saya terjunlah nyari-nyari di internet bisnis apa nih yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah saya dengan cepat. Akhirnya saya terjun ke dunia affiliate marketing. Nah akhirnya dari dunia affiliate marketing itu akhirnya saya menemukan rezeki saya di situ waktu itu. Menjalani dunia affiliate marketing, Adam sempat mengantongi $2.000 dalam waktu singkat. Dirinya pun sampai merekrut anak-anak putus sekolah di sekitarnya untuk membantu berjalannya kegiatan affiliate marketing yang ia lakukan. Bisa waktu itu lumayan juga, bisa dapat $1.000, $1.500 gitu. Kaget dong waktu saya gaji di bank pas-pasan gitu kan, tiba-tiba. Nah makanya setiap ada kesulitan gitu, kalau kitanya yakin nih kesulitan ini sebenarnya langkah awal gitu untuk yang di atas ngasih tahu bahwa kalau kita tidak nyerah pasti kita akan nemukan yang kemudahan lagi gitu. Akhirnya saya nggak nyerah, dari situ saya nemu tuh dapat $1.000, $2.000 kan gede banget kan untuk waktu kaget dong gitu kan. Akhirnya saya rekrut teman-teman saya, warga sekitar tuh yang malah yang putus sekolah saya jadi yang lulus SMA itu nggak saya terima gitu, malah yang putus sekolah aja gitu yang saya terima. Putus sekolah saya ajarin dari nol. Akhirnya alhamdulillah bisa waktu itu 30 orang dan sebagainya.
Layaknya hidup, menjalani affiliate marketing juga tak selamanya mudah untuk Adam. Ada jatuh bangun yang harus ia lalui saat itu. Namun, dunia affiliate marketing juga memberinya insight yang sangat berguna sebagai langkah awal dirinya dalam memantapkan tekad membangun bisnis. Ketika masih bergelut di dunia affiliate marketing, dirinya sering menghadiri konferensi bisnis yang diadakan 1 tahun sekali di Bangkok. Dari konferensi tersebut, Adam mengamati adanya peningkatan pertumbuhan online shop yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prospek pasar di Indonesia cukup menjanjikan untuk berjualan di ranah digital seperti online shop. Apalagi, Indonesia dengan 270 juta jiwa penduduk merupakan pasar yang potensial. Adam pun mencoba peruntungannya di pasar lokal dan nekat membangun brand sendiri. Waktu itu teman-teman saya udah ada yang mulai, ada juga yang idealis. Teman-teman saya yang mulai itu kebanyakan dropshipping gitu, bukan bikin brand sendiri gitu. Cuman teman-teman saya itu udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah 5 tahun, sedangkan saya baru mulai gitu. Kalau saya misalkan implans-nya ke mereka, kapan saya nyusulnya gitu. Jadi mendingan saya langsung loncat truk langsung bikin brand aja deh gitu kan, nekat gitu. Nah akhirnya ya udah deh, dari situ awal mulanya saya mulai ke jualan produk fisik gitu, dari situ. Sebelum dirinya memilih bisnis kosmetik, Adam terlebih dahulu mencoba peruntungannya di dunia fashion. Namun, usahanya di bidang fashion cukup terhambat karena adanya kendala kekurangan stok. Mau tidak mau, dirinya harus merasakan rumitnya impor stok dari luar negeri. Pertama, karena kan sebelum kosmetik itu tadi saya mulai ke online shop itu saya coba-coba juga yang lain. Saya nyoba fashion masalahnya mungkin bukan style saya juga mungkin, tapi masalahnya waktu itu lebih ke produksinya lambat. Jadi waktu saya order segini dia bisa tambah karena konveksi saya kumpulin gitu. Bisa nggak sampai bisa memenuhi demand kita waktu itu gitu. Jadi akhirnya saya berpikiran apa nih, nyari apa produk apa nih yang kira-kira kita proses produksinya bisa banyak kuantitinya gitu, tapi nggak impor gitu. Fashion bisa, waktu itu kita bisa banyak gitu, nyetok banyak, bisa banyak, cuman lebih enak impor gitu dari China gitu kan. Akhirnya, dirinya memutar otak dan mencari bisnis lain yang bisa diproduksi di dalam negeri dan tak harus impor. Pilihannya jatuh ke bisnis kosmetik khusus pria dan memilih Adev sebagai produsen kosmetik. Inilah awal perjalanannya bersama Rodeos. Setiap harinya, pabrik Adev mampu memproduksi berbagai produk kosmetik dan personal care dengan total keseluruhan kurang lebih 8,5 ton produk. Dengan begitu, Adam tak perlu pusing soal stok produk. Bisa sampai 1 juta piece gitu kan 1 bulan kapasitas produksinya. Nah itu jadi tantangan saya, berarti saya udah nggak masalah saya udah selesai dari situ. Jadi akhirnya saya pindah ke kosmetik. Itu satu alasan pertamanya sampai saya pindah ke skincare. Kedua, karena saya berpikir bahwa sekarang itu skincare itu udah jadi kebutuhan primer gitu kan, sudah jadi kebutuhan primer walaupun banyak kelas-kelasnya gitu, ada yang murahnya, ada yang sedangnya gitu, tergantung kekuatan finansial dari konsumen gitu kan, kita bisa ambil market mana gitu kan. Udah jadi primer terus ada repeat order, udah habis cocok misalkan beli lagi gitu, ada seperti itu, berkesinambungan itu. Terus kenapa ke pria gitu kan? Nah, karena waktu itu saya berpikir saya ke skincare baru gitu, harus nyari pasar yang bukannya tidak mau head to head dengan yang besar gitu kan, tapi berusaha menghindari dulu kompetitif yang terlalu berat gitu. Tak disangka, produknya dapat diterima di masyarakat karena manfaatnya yang ampuh untuk mengatasi masalah jerawat. Selain konsumen pria, ternyata banyak konsumen wanita yang juga terbantu dengan menggunakan Rodeos Charcoal Soap. Kini Rodeos di-branding sebagai kosmetik yang bisa digunakan oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita. Awalnya itu feedback dari pasar. Sebenarnya awalnya kita emang udah aja pria, tapi
Pas kita lihat karena ada testimonial dari konsumen yang memakai Rodeos itu, karena Rodeos itu yang pertama keluar itu Rodeos charcoal soap ya, bagus buat acne gitu kan. Banyak yang terbantu, terus dia merekomendasikan ke temennya gitu, temennya ini cewek gitu, pas dicoba sama ceweknya itu ternyata bagus gitu kan, enak juga gitu. Kok kenapa ditulisnya jadi komplain gitu, kenapa sih buat cowok gitu kan, ini kan dipakai sama aku juga jadi hilang nih jerawatnya gitu kan, jadi ini jadi bagus, kenapa gitu kan. Aku kan jadi pakai Rodeos disangkanya pakai produk cowok gitu kan. Nah, akhirnya ya udah deh, karena cewek juga ternyata butuh gitu, akhirnya ya udah kita rebranding juga untuk perempuan juga kali ini gitu, seperti itu. Dari berbagai lika-liku dan perjuangan tersebut, kini Adam Slamet Nugraha telah menjadi pengusaha sukses yang bisa memberdayakan masyarakat dengan membantu memajukan ekonomi di sekitarnya. Tak tanggung-tanggung, bisnisnya bersama Rodeos kini bisa mencapai omset ratusan juta sampai miliaran dan telah memiliki lebih dari 100 karyawan. Pertama, Adam Slamet Nugraha dan timnya terus mencoba untuk mengembangkan brand Rodeos agar semakin diterima masyarakat luas. Beberapa tantangan dalam berbisnis pun telah ia hadapi bersama timnya. Mungkin bukan bisnis itu ada tantangan dan ada risikonya, cuman di kosmetik ini tantangannya termasuk kompleks sih menurut saya. Kompleksnya itu karena brand-brand itu banyak gitu kan, di seluruh Indonesia itu mungkin udah ada ribuan brand di Indonesia, maupun dari lokal maupun dari luar gitu kan. Nah, itu jadi sebuah tantangan bagi kita, gimana caranya kita bisa jadi salah satu kosmetik yang diterima bagi hati masyarakat. Itu ya tantangannya ada di inovatif produk, sama kita fokus ke konsumen, seperti itu sih. Suka dukanya apa nih Pak yang dialami selama menjalankan bisnis kosmetik? Suka dukanya banyak lah kalau diceritain gitu kan ya. Suka dukanya, tapi semuanya juga bagian dari proses gitu. Saya nikmati aja gitu, karena saya juga tidak mau terburu-buru karena semuanya itu tidak ada yang instan. Walaupun tujuan kita besar, tapi kita juga ada tangga proses yang harus kita lewati sampai nyampe ke sana gitu. Nggak harus, kalau kita banyak milenial sekarang kalau berbisnis itu, wah melihat ini sukses, misalkan Gojek besar seperti itu, pengen seperti itu kan, kita nggak mungkin seinstan itu. Pasti ada proses-proses yang harus dilalui, dan kita juga harus sadar diri kemampuan kita itu realistisnya sampai mana dulu. Walaupun kita impian kita setinggi langit, tapi realistis yang awal yang harus kita disampai itu di mana gitu. Bikin target 1, target 2, target 3, target 4 sampai tidak ada batasnya mungkin ya, karena kita jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong, terus belajar gitu. Tantangan itu kalau orang itu merasa ada tantangan, berarti dia belajar terus. Jadi tantangan, suka duka itu pasti ada. Kalau misalkan merasa puas, udah merasa hebat, berarti pencapaiannya sudah sampai di situ. Jadi menurut saya sih ya, tantangan, suka duka sampai sekarang pun masih kita lewati gitu, seperti itu. Menurutnya, dalam menghadapi segala tantangan tersebut, perlu ada riset dan perencanaan yang matang agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Adam juga membagikan tips untuk kamu yang mau memulai bisnis kosmetik. Berikut penuturannya. Kosmetik ya harus ada kemauan dulu. Kemauan dan tujuan kita sama harus bisa gitu. Maksudnya jangan sampai kita hanya ikut-ikutan doang, tapi kita nggak punya keyakinan bisa menjalaninya. Jadi sebelum kita terjun ke dunia kosmetik, kita juga harus memahami nanti masalahnya seperti apa, resikonya seperti apa, planningnya seperti apa. Udah yakin bisa, dibalut dengan kemauan, nanti kita mulai. Dan yang itu juga semuanya juga ada prosesnya. Mulai aja, nggak harus sempurna gitu. Bisanya itu nggak harus sempurna ya. Bisanya itu yang penting keyakinan. Makanya saya tambah dengan keyakinan ya. Keyakinan itu nggak harus full bisa sempurna, tapi bisa mulai nanti penyempurnaan selalu ada seiring berjalannya waktu. Itu bagian dari proses sih. Nah, yang tadi itu jangan cuma mau doang, nanti sebutnya ikut-ikutan, mainnya mulai
nggak yakin bisa ya resikonya besar juga gitu kan. Atau juga tadi ya jangan juga hanya bisa doang, tapi kemauan nggak ada juga nanti nggak akan mulai sih. Baik, terima kasih nih Pak sudah berbagi kisah suksesnya bersama sahabat ADEF di rumah. Semoga kisah Pak Adam bersama Rodeos ini dapat menginspirasi orang-orang di luar sana untuk memulai berbisnis, kemudian untuk nggak cepat menyerah ya Pak ya sama keadaan. Nah, itulah sedikit kisah inspiratif yang datang dari Adam Slamet Nugraha, founder brand Rodeos dan salah satu konsumen Maklan sabun ADEF. Tertarik membangun bisnis seperti Adam dan Rodeos? Yuk konsultasikan keinginanmu dan hubungi ADEF sekarang juga.